Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya dahsyat. Sama-sama bilang sama saya datang untuk menyembah Tuhan Yesus. Ketik di kolom komentar, Yesus saya dahsyat. Ayo ya teman-teman di TikTok, teman-teman di Instagram, teman-teman di Facebook, teman-teman yang ada di Zoom, ketik di kolom komentar, Yesusku dahsyat. Kenapa kita berkata Yesus kita dahsyat? Karena kita tahu, apapun masalah saya, apapun pergumulan saya, selama saya pegang tangan Tuhan, saya kuat menghadapi masalah saya. Alkitab katakan saya akan lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Ambil Alkitab kita sama-sama pagi hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Kita sudah ada di dalam Imamat pasal 24, ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang ke-9. Bantu bagikan kembali ibadah doa pagi online ini, teman-teman, agar banyak umat Tuhan juga boleh diberkati dengan apa yang kita dengarkan oleh kebenaran firman Tuhan, ya kan, tag nama-nama dia supaya dia juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Karena hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah, ya. Alkitab jelas di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Orang kalau nggak kuat dengan masa yang sukar ini akan gampang jatuh. Orang kalau nggak kuat bertahan di masa yang sukar ini akan menghalalkan segala cara. Dan kita bersyukur kita punya firman Tuhan. Alkitab katakan firman-Mu itu kita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga akhirnya apapun yang kita hadapi, kita percaya saya cakap menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan Yesus. Secara khusus saya mengundang setiap kaum wanita karena nanti malam sebulan sekali tepatnya saya akan mengadakan ibadah wanita online ya, khusus wanita baik yang single maupun yang sudah menikah. Ayo bergabung melalui ibadah online nanti malam hanya melalui Facebook, hanya melalui Zoom, hanya melalui Zoom. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak terbuka untuk sosial media yang lain, hanya melalui Zoom. Jadi wanita-wanita yang mau bergabung dalam ibadah khusus wanita hanya terbuka melalui Zoom. Untuk link Zoom-nya akan saya bagikan buat setiap umat Tuhan yang rindu untuk bergabung. Karena secara khusus nanti malam saya akan menyampaikan tentang wanita yang kuat dan wanita yang siap menghadapi kedatangan Yesus Kristus ya. Karena bukan suatu kebetulan Yesus mengumpamakan ada 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Persiapkan diri kita. Bagaimana wanita yang siap? Seperti apa yang perlu dipersiapkan? Nanti malam kita akan belajar sama-sama jam 7 malam melalui Zoom. Link Zoom akan saya bagikan baik di TikTok, di Instagram, di sosial media saya. Dan juga bantu bagikan teman-teman yang ada di WhatsApp grup ya kan, supaya banyak kaum wanita diberkati. Bagaimana Pak dengan pria yang mau bergabung? Gak apa-apa kalau mau bergabung silakan, karena firman memang untuk semua. Dan kita adakan memang dari sudut pandang seorang wanita yang siap, baik siap menghadapi suaminya, siap menghadapi rumah tangganya, siap menghadapi anak-anaknya, siap menghadapi tantangan kehidupannya gitu kan. Dan kalau kita udah siap, maka kita percaya Tuhan anugerahkan kekuatannya buat setiap kita. Imamat pasal 24, ini yang akan kita pelajari pagi hari ini. Imamat 24 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Kemarin kita sudah belajar tentang minyak ya, di mana bangsa Israel umat Tuhan harus membawa minyak ya, zaitun untuk dibawa kepada Harun, kepada Musa untuk dibuat bahan bakar, sehingga akhirnya lampu di kemah pertemuan tetap terus menyala. Jadi mereka harus membawa minyak zaitun. Dan hari ini mereka harus membuat roti ya, sudah dikasih dalam Tuhan ya. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti harus dibuat dari 2/10 eva. Ayat 6. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah tersusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Ya, kita pernah belajar tentang meja roti sajian, sudah dikasih dalam Tuhan. Nah, roti sajian inilah yang akan ditaruh di atas meja tersebut, ya. Engkau harus membubuk kemenyan tulen di atas setiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban
api-apian bagi Tuhan. Ayat 8. Setiap hari Sabat, ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya, dan dari segala korban api-apian Tuhan, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan perintahkan bangsa Israel untuk disampaikan kepada Musa, disampaikan kepada bangsa Israel untuk mempersiapkan roti bundar itu. Setiap Sabat roti ini diganti, selalu harus diletakkan di hadapan Tuhan. Jadi meja roti sajian ini nggak boleh kosong. Ya, selalu harus ada di hadapan Tuhan. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan? Ya, karena coba kita lihat sama-sama dalam Keluaran 25 ayat 30. Keluaran 25 ayat 30. Apa dikatakan di sana dalam Keluaran 25 ayat 30? Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu. Di hadapanku. Gak boleh kosong. Selalu harus ada roti di sana. Ya, dan 12 keping. Kenapa 12 keping? Karena bangsa Israel ada 12 suku yang mengibaratkan bahwa satu suku, satu keping yang mengajarkan apa sih tentang roti sajian ini. Nah, ini yang akan kita sama-sama pelajari. Jadi bicara tentang roti sajian, saudara dikasih dalam Tuhan, ini bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Ya, roti bicara tentang makanan. Makanan bicara tentang kebutuhan hidup manusia. Jadi di hadapan Tuhan selalu ada roti sajian. Itu sebabnya firman Tuhan juga katakan dalam Keluaran 16, coba lihat. Keluaran 16 ayat 31 sampai dengan 32. Keluaran pasal 16 ayat 31 dan 32. Ya. Keluaran pasal 16 ayat 31 dan 32. Umat Israel menyebutkan namanya mana? Warnanya putih seperti ketumbar, rasanya seperti kue madu. Musa berkata, begini perintah Tuhan, ambil segomer penuh untuk disimpan turun-temurun supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Bicara tentang pemeliharaan Tuhan, bicara tentang kemurahan Tuhan. Sekalipun ada di masa-masa yang sukar, dia tetap Allah yang memelihara. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dalam. Sama-sama bilang sama saya, sorga pelihara hidup saya. Saudara, kita bukan dipelihara oleh dunia ini, hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Ya, hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Ketik di kolom komentar, Allah pemelihara hidup saya. Jadi jangan kau takut menghadapi apapun, jangan kau bimbang menghadapi masalah, pergumulan, tekanan hidup seperti apa. Kita tahu kok, karena kita bilang begini, ketika kau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, maka hidupmu menjadi milik Tuhan. Yang penting kuncinya adalah kita sudah menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Kalau kita masih suka pakai ego kita masih suka pakai hawa nafsu kita masih suka ngatur-ngatur diri kita sendiri, nggak lagi gampang berserah, maka engkau yang mengatur hidupmu, bukan tangan Tuhan yang mengatur hidup. Tetapi ketika kita sadar bahwa Tuhan, aku sudah memberikan hidupku kepada Tuhan, apa yang Tuhan pandang baik terjadi dalam hidupku, maka Tuhan mengatur setiap langkah hidup. Nah, dari roti sajian ini kita belajar apa? Yang pertama, dari roti sajian ini kita belajar bahwa kita punya Allah yang menyediakan. Ya, Alkitab katakan di hadapan Allah, di hadapanku harus ada meja roti sajian. Orang yang datang sama Tuhan hidupnya terpelihara, saudara. Saya ulangi sekali lagi, orang yang datang kepada Allah hidupnya terpelihara. Dan itu yang Tuhan berikan jaminannya. Iya kan? Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya, segala yang baik itu akan ditambahkan dalam kehidupan. Sekarang yang kita cari apa dulu? Pemeliharaannya atau pribadinya? Kembali lagi. Orang yang datang sama Tuhan hidupnya dipelihara. Sama-sama kembali taruh tangan kanan kita di dalam. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Terus bagaimana dengan utang piutang saya, Pak? Masa Tuhan belum lunaskan? Loh, yang pakai siapa? Iya kan? Yang pakai siapa? Yang bayar siapa? Kalau saudara diizinkan Tuhan mengalami hal ini, saudara dapat pembelajaran.
Supaya apa? Supaya lebih bergantung sama Tuhan. Supaya lebih mengandalkan Tuhan. Begitu loh. Itu sebabnya ada pembelajaran. Jadi kalau orang yang mengalami pinjam, utang piutang begitu kan saudara, terus memohon belas kasihan Tuhan karena jalannya sudah kepepet, Tuhan pasti tolong. Saya percaya Tuhan pasti tolong kok. Sekalipun kau yang pakai, kan begitu. Tuhan pasti tolong. Tetapi Tuhan mau kasih sebuah pembelajaran dulu. Bagaimana susahnya ketika orang berutang, bukan ngandalin Tuhan. Kan simple itu. Sehingga di hari ke depan kita akhirnya semakin bijaksana, semakin dewasa. Oh, kalau belum ada ya udah jangan memaksa. Saya harus berdoa, saya harus bergantung. Saya percaya Bapa menyediakan, Allah mencukupkan. Kan seperti itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya kebergantungan kita bukan kepada manusia, kebergantungan kita kepada Allah. Ya, coba lihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Yohanes pasal 6 ayat 35. Firman Tuhan bilang begini. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Ya, barang siapa datang kepadaku, Yesus bilang, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi Yesus yang adalah Allah memberikan jaminan bahwa aku akan memelihara hidupmu. Kita lihat peristiwa bagaimana 5.000 orang Tuhan Yesus berikan makan dengan 5 roti 2 ikan. Sesuatu hal yang tidak mungkin, saudaraku. Tetapi itu yang terjadi. Karena bicara tentang pemeliharaan, Tuhan jamin. Bicara tentang penyediaan, Allah yang menyediakan. Itu sebabnya bagian kita adalah trust. Bagian kita adalah belief. Bagian kita adalah percaya. Bagian kita adalah bergantung. Jangan bimbang. Kalau engkau percaya Tuhan pelihara hidupmu, percaya. Ya, bergantung penuh kepada Tuhan. Jadi yang pertama kita pelajari, apa yang kita pelajari dari perikop roti sajian ini, Allah adalah Allah yang menyediakan. Engkau punya kesusahan hari ini, engkau punya pergumulan hari ini, engkau mengalami masa-masa sukar hari ini, tetapi Tuhan tetap pelihara. Kisah Elia, saudara jangan dilepaskan itu. Kisah Elia, Elia ada di zaman masa kelaparan, dia tetap ada di dalam situ. Tetapi di tengah-tengah masa kelaparan itu, Elia dipelihara oleh Tuhan dengan caranya yang ajaib. Burung gagak memberikan Elia makan, Elia minum dari sungai Kerit. Ketika sungai Kerit mulai menipis, Tuhan suruh Elia pindah, masuk ke wilayah Sidon. Masuk di dalam Sarfat, ada seorang janda yang Tuhan sudah persiapkan untuk memberi kau makan. Sekalipun ada di zaman masa kelaparan. Betul, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan keadaan yang tidak mudah. Goncangan-goncangan terjadi di mana-mana. Tapi kita percaya kok, hidup kita tidak ditentukan dengan keadaan sekarang. Hidup kita ditentukan oleh tangan Tuhan, Sang Pemberi hidup. Itu yang perlu kita pegang. Jangan khawatir. Itu sebabnya Alkitab sudah mengajarkan kepada kita, serahkan segala kekhawatiranmu kepada sebab aku yang memelihara kamu. Saudara, kalau kita sadar bahwa Tuhan sudah pelihara hidup kita, maka kita mau membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya mau bawa pergumulan saya kepada Tuhan. Apapun pergumulanmu, apapun kekhawatiran, letakkan itu di tangan Tuhan. Saya percaya Tuhan dengar doa kita. Saya percaya Tuhan tolong setiap hidup kita. Saya percaya Tuhan buka jalan atas setiap kita. Yang penting kita mau bawa itu kepada Tuhan. Jadi yang pertama yang kita pelajari dari perikop roti sajian ini, bahwa Allah adalah Allah yang menyediakan. Setiap orang yang datang kepadanya, hidupnya terpelihara. Makanya Raja Daud pernah bilang begini, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Amin. Yes. Orang-orang boleh kekurangan kesukaran, tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari perikop roti sajian ini? Bicara tentang roti sajian, ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa manusia, dengar baik, bukan saja hanya membutuhkan roti sebagai makanan jasmani, tetapi juga membutuhkan pribadinya. Makanya roti sajian itu ditaruh di hadapan Tuhan. Sehingga ketika bangsa Israel melihat meja roti sajian itu, percaya bahwa Tuhan bicara tentang pemeliharaan. Tetapi orang yang datang kepada Tuhan itu harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan. Bukan sesuai dengan perutnya.
Manusia betul perlu makan, minum. Manusia perlu segala sesuatu secara fisik. Tetapi jangan pernah lupakan, manusia juga perlu campur tangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya perlu campur tangan Tuhan dalam hidup saya. Ada orang-orang yang memang punya segala sesuatu, tapi hatinya kosong. Ada orang-orang yang tidak kekurangan segala sesuatu, tetapi hatinya hampa. Itu membuktikan bahwa manusia tidak hanya perlu makan makanan jasmani, segala sesuatu yang bersifat jasmani, tetapi manusia juga memerlukan Tuhan. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Tuhan. Jadi kalau ada orang berkata, Tuhan itu nggak ada. Hello, lu napas dari mana? Alkitab bilang, coba lihat sama-sama, saudara dikasih dalam Tuhan. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Kejadian pasal 2 ayat 7 bilang begini. Ketika itulah, kapan? Ketika manusia diciptakan Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung. Ketika Tuhan menghembuskan nafas hidup itu ke dalam hidungnya, maka manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi tanpa hembusan nafas Tuhan ke dalam hidung manusia, manusia cuma debu tanah. Manusia bukan makhluk hidup kalau tidak ada nafas dari Tuhan. Dan itu membuktikan bahwa kita manusia memang memerlukan Tuhan. Kita manusia memang membutuhkan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan. Makanya Yesus pernah berkata dalam Matius 4 ayat 4. Coba saudara lihat. Matius pasal 4 ayat yang keempat. Yesus bilang begini, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Manusia bukan hidup dari roti saja. Betul, manusia perlu makan, manusia perlu minum. Tapi manusia terlebih butuh. Makanya orang yang hanya berpikiran cuma makan, minum, pakai, itu hatinya itu jauh dari Tuhan. Yang dia kejar cuma perkara-perkara dunia. Sampai nanti dia udah lelah, dia udah capek, dia udah jenuh. Dia baru cari satu pribadi yang memang tidak pernah mengisi hatinya. Yang ini pribadi Tuhan. Manusia perlu Tuhan. Manusia perlu Tuhan. Karena memang dalam hidup manusia, Tuhan kasih satu tempat kosong yang memang hanya untuk pribadi. Dia taruh tempat itu di dalam hidup manusia. Sehingga manusia yang memiliki segala sesuatu dengan segala sesuatu yang dia punya. Kalau dia tidak memiliki Tuhan, maka dia akan hampa. Dia akan kosong. Dia merasa tidak akan berguna. Hidup ini kenapa ya? Kok saya punya segala sesuatu, saya bisa buat ini, saya bisa kerjakan itu, saya memiliki ini, saya memiliki itu. Tapi kenapa ya Kak, hati saya kayaknya kosong, hidup saya kayaknya hampa. Saudara akan lihat. Ada orang-orang yang memiliki segala sesuatu itu, tapi berkata seperti itu, sudah dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhan ciptakan satu tempat untuk dalam hidup manusia itu untuk dirinya. Dan hanya Tuhan yang bisa mengisi kekosongan itu. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita pelajari dari perikop roti sajian ini? Yang pertama, bicara tentang roti sajian, bicara tentang Allah yang menyediakan. Setiap orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan pelihara. Ya, hanya orang yang datang kepada Tuhan. Orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan, tidak apa-apa. Dia mau pakai kekuatannya sendiri, dia mau pakai kepintaran, it's okay. Tapi lu lebih susah aja. Bisa mungkin lu dapati, tapi lebih susah. Tetapi berbeda dengan orang yang datang mengandalkan Tuhan. Alkitab katakan ada keberhasilan, ada keberuntungan dalam hidup orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Yang kedua yang kita pelajari dari roti sajian ini, manusia bukan saja hanya membutuhkan roti atau makanan jasmani, namun juga memerlukan atau membutuhkan pribadi. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita pelajari dari roti sajian ini, bahwa Tuhan rindu agar kita manusia itu berfellowship. Tuhan rindu untuk kita sama-sama bersekutu antara pribadinya dengan kita manusia. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam terjemahan lain Alkitab, saudara yang dikasih dalam Tuhan, roti sajian ini dikatakan sebagai the bread of presence, ya kan, roti kehadiran. Di mana ini membuktikan adanya kehadiran Allah dalam setiap perjamuan roti yang ada. Sehingga ketika umat Tuhan datang di sana, itu kerinduan Tuhan. Dan Tuhan yang menciptakan suasana itu.
Kita lihat peristiwa Taman Eden di mana Tuhan ada bersama-sama dengan Adam dan Hawa di satu tempat. Saudara dikasih dalam Tuhan, itu dalam masa penciptaan. Karena dosa, maka mereka jauh dari Tuhan. Dan bicara tentang roti saja, ini bicara kerinduan Tuhan kembali. Untuk ada bersama-sama dengan anak-anaknya. Untuk ada bersama-sama dengan umatnya. Tahukah saudara kerinduan terbesar seorang bapak adalah ada bersama-sama dengan anak-anak. Itu baru Bapak manusia, apalagi Bapak di sorga. Dia merindukan ada persekutuan antara dirinya dengan umatnya. Justru kita umat yang seringkali sibuk dengan berkat-berkatnya. Kita sibuk dengan pemberiannya. Kita tidak lagi sibuk untuk menjaga hati kita kepadanya, untuk selalu berfellowship dengannya, tapi kita terlalu sibuk dengan pemberian. Hari ini jika kita sadar, ayo kita datang sama Tuhan. Tuhan rindu loh. Engkau yang hari-hari ini mungkin sudah jauh dari Tuhan, ayo datang kembali. Bukan suatu kebetulan engkau mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan dia selalu membuka tangan dan berkata, aku mengasihi kamu, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu sebabnya Tuhan selalu membuka hatinya untuk menerima kita. Sejauh apapun kita sudah pergi, sejauh apapun kita sudah terhilang, Tuhan masih membuka tangannya dan berkata, aku mengasihi kamu. Mari umat Tuhan, dari hal ini kita belajar banyak hal. Ingat bahwa hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Hidupmu dijaga oleh Tuhan. Tuhan menjamin hari depanmu. Karena itu tetap andalkan Tuhan, tetap taruh harapanmu kepada Tuhan. Jangan pernah bergantung dengan manusia. Tetap bergantung kepada Allah. Dan ingatlah manusia tidak hanya hidup dengan makan, minum, pakai. Tapi manusia juga hidup dari firman Tuhan. Setiap hari saya rindu agar setiap umat Tuhan mendengarkan firman. Karena dengan firman yang kita dengar, hidup kita lebih kuat. Dengan firman yang kita dengar, hidup kita lebih berpengharapan. Kita nggak gampang digoncang-goncang oleh masalah. Kita nggak gampang mudah kecewa. Karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita sudah tahu firman, maka kita akan kuat untuk menjalani hari-hari hidup kita. Pagi hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan untuk tetap terus datang di hadirat Tuhan. Karena di hadirat Tuhan kita dapatkan kekuatan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Karena pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan mendengarkan firman. Kami percaya bukan suatu kebetulan kami boleh bergabung pada pagi hari ini. Umat Tuhan yang bergabung melalui TikTok, melalui Instagram, melalui Facebook, dan melalui Zoom. Hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan tolong setiap kami, sehingga pada akhirnya kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya bergantung kepada makanan jasmani, tetapi kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap selalu bergantung kepada Tuhan, yang adalah sumber pemelihara kehidupan kami. Sehingga kami tahu kami tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan, sebab Tuhan yang menyediakan. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu, secara khusus dimanapun mereka berada, yang hari-hari sedang mengalami goncangan iman, oleh karena mereka khawatir akan banyak hal. Hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap mereka pagi hari ini yang mendengarkan firman, mendapatkan kekuatan, mendapatkan kembali pengharapan, mendapatkan kembali keteguhan iman di dalam nama Yesus. Sehingga setiap kami mengalami kekuatan, pengharapan itu diubahkan. Cara pandang kami diubahkan. Hidup kami untuk tetap terus dekat kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau adalah roti hidup. Kami datang kepadamu, maka kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Secara khusus hamba berdoa, kalau ada di antara mereka yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi online, mungkin mereka belum mengenal Yesus. Tapi pagi hari ini mereka merasa damai tatkala mereka dengar firman-Mu. Mereka dibukakan sesuatu. Dan hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus, biarlah mereka merasakan roti hidup itu ada dalam hidup mereka, sehingga mereka penuh dengan damai dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Bapak, hamba berdoa bagi mereka. Hamba lepaskan roh pengenalan terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dimanapun mereka tinggal pagi hari ini. Sehingga ada tuaian besar datang kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami percaya. Kami percaya ada lawatan, ada kuasa, ada anugerah, ada kemurahan Tuhan di hari-hari akhir ini.
Kami juga bersatu hati berdoa, mengucapkan berkat buat setiap rumah tangga mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan jaga setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Tuhan pagari, sehingga rumah tangga mereka dipagari Tuhan, diberkati Tuhan dengan damai sejahtera. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini bergumul dalam rumah tangga mereka, mungkin mereka adalah seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya. Mungkin mereka adalah seorang suami yang telah ditinggalkan seorang istri. Hari ini hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Tuhan jamah setiap hati suami-suami dan istri-istri yang telah pergi meninggalkan pasangannya. Hari ini kami satukan hati kami berdoa dalam nama Yesus. Sehingga rumah tangga mereka dipulihkan. Oleh karena ada kemurahan Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena ada anak-anakmu yang berseru untuk meminta pertolongan yang datangnya daripadamu. Hamba berdoa mengucapkan berkat Tuhan. Campur tanganmu ada atas setiap mereka. Memberkati juga ya Tuhan agar mereka istri-istri kuat, suami-suami kuat dalam menghadapi setiap badai kehidupan. Agar mereka dimampukan untuk tetap terus memandang Tuhan. Sebab dari Tuhan datang pertolongan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini kami juga sepakat berdoa, mengucapkan berkat buat setiap mereka anak-anak Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa karena kami percaya ada kuasa dalam doa kami. Kami berdoa bagi mereka. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, engkau yang rindu didoakan secara khusus, yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Ayo, dimanapun saudara berada, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Dimanapun. Saya mau berdoa buat saudara, karena saya percaya firman Tuhan katakan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit menjadi sembuh. Dimanapun kau adalah orang percaya. Letakkan tangan kanan. Saya berdoa, saudara. Bapak, hamba berdoa buat setiap mereka yang pagi hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh dan meletakkan tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Dan mereka melangkah dengan iman di dalam nama Yesus. Ada kuasa kesembuhan pagi hari ini mengalir dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada pribadi lepas pribadi yang pagi hari ini mengalami kesembuhan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba perkatakan, dan oleh bilur-bilurmu, mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Jadi sembuh di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Turunkan tangan kita. Bapa, dalam nama Yesus hamba percaya. Umat Tuhan, mereka adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pagari, Tuhan berkati setiap mereka. Sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat menghadapi setiap tantangan dan badai kehidupan. Hamba berdoa juga buat usaha, pekerjaan, bisnis, bahkan studi dari anak-anakmu. Diberkatilah apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Dibuat tangan Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Karena kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan akan lihat promosi yang berasal daripada Tuhan dan dinyatakan dalam apa yang mereka kerjakan. Di dalam nama Yesus. Sama juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah Allah yang memberkati setiap mereka yang hari-hari terlilit, terikat utang piutang. Dalam nama Yesus Tuhan tolong. Bukakan jalan-jalan yang tertutup atas mereka Tuhan. Dan biarlah mereka boleh belajar banyak hal untuk selalu bergantung dan mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini hamba juga berdoa ya Tuhan. Agar kiranya ada rekonsiliasi terjadi. Pemulihan hubungan terjadi antara anak dengan orang tua. Antara adik dengan kakak. Antara mertua dan menantu. Yang mungkin hari-hari ada selisih paham. Ada masalah yang akhirnya memecah hubungan mereka. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Biar Tuhan campur tangan, terjadi pemulihan, terjadi rekonsiliasi atas hubungan orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, adik dengan kakak. Di dalam nama Yesus terjadi pemulihan. Sebab di dalam nama Yesus ada kuasa. Terima kasih Bapak, hamba berdoa secara khusus buat orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati setiap jiwa-jiwa ini. Orang-orang muda yang datang pada Tuhan pagi hari ini berdoa secara khusus dalam nama Yesus. Biarlah kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan orang-orang muda ini. Dijaga masa mudanya, dipagari dari masa mudanya, dari segala niat rancangan orang jahat, dan jauhkan dari segala pergaulan yang buruk. Dalam nama Yesus Tuhan, pegang hati dan hidup orang-orang muda ini, agar mereka selalu mencintai Tuhan Yesus. Taruh hati yang mengasihi Tuhan Yesus lebih di atas segala-galanya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sehingga masa muda mereka
mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba berdoa kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang menjalin hubungan dengan orang-orang yang tidak seiman, biarlah Tuhan tolong setiap mereka, sehingga mereka dibukakan apa yang harus mereka lakukan dan kerjakan. Di dalam nama Yesus, kalau ada di antara mereka yang berdoa sedang mencari pasangan hidup, biarlah Tuhan juga bukakan jalan, pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal dari Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus, juga yang mengasihi dan menghargai hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Jamah setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada. Mereka dijaga, mereka dipagari, mereka diberkati Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, di dalam nama Yesus Tuhan campur tangan. Tuhan berkati, sehingga mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, melihat mujizat Allah dinyatakan dalam kehidupan mereka. Hari ini kami juga berdoa mengangkat kedua tangan kami. Mari umat Tuhan dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu. Ucapkan berkat buat kota di mana engkau tinggal. Kami mengucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Kami berdoa dalam nama Yesus, kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati. Kota kami udara cuacanya baik dalam nama Yesus. Kota kami ekonominya maju bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah kota kami dengan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa mengucapkan berkat buat Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Bangsa ini diberkati Tuhan. Dijaga, disertai Tuhan. Oh Tuhan Yesus, pada belas kasihan Tuhan atas bangsa kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, sehingga ada keamanan, ada kedamaian atas bangsa kami. Perekonomian bangsa kami maju. Ekonomi Indonesia bertumbuh. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami. Diberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada. Diberkatilah Panglima TNI Kapolri beserta jajarannya. Diberkatilah mereka pemimpin-pemimpin daerah, baik gubernur maupun bupati, wali kota, dan seluruh camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami. Diberkatilah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan secara khusus kami berdoa, rencana 2024 di 14 Februari akan ada pemilihan umum. Tuhan Yesus tolong bangsa kami. Sehingga ya Tuhan, kami berdoa sehingga keadaan aman, keadaan kondusif. Kalau ada niat-niat selubung, rencana-rencana jahat, apapun atas bangsa kami berdoa mematahkannya dalam nama Yesus. Tuhan berperkara, Tuhan campur tangan atas bangsa kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mengucapkan berkat untuk bangsa Israel, untuk Palestina. Kami memohon belas kasihan Tuhan sehingga ada damai di atas kedua negara ini. Kami berdoa karena ada jiwa-jiwa yang akan datang kepada Tuhan Yesus. Dan kami berdoa sehingga melalui keadaan yang terjadi hari-hari ini, ada tuaian jiwa-jiwa dalam nama Yesus datang kepadamu. Dan kami berdoa ya Bapa, pemimpin-pemimpin kedua negara diberikan roh takut akan Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan saja mau dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Kami bersyukur karena hidup kami dipelihara. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Bahkan sepanjang hari ini, apapun yang kami kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Kami terima berkat-Mu di sepanjang hari ini. Dan kami aminkan apa yang kami doakan sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, doa pagi kita saat ini selesai. Jangan lupa nanti malam jam 7 malam melalui Zoom, yang linknya nanti saya akan bagikan. Saudara bisa bergabung, ya kan? Kaum wanita bisa bergabung karena saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana seorang wanita siap menghadapi kedatangan Kristus. Ya, sehingga tidak gampang goncang, tidak gampang nyerah, harus kuat. Ya, kita ketemu nanti malam, khusus wanita jam 7 malam melalui Zoom. Linknya nanti akan saya bagikan. Ya. Doa saya menyertai kita semua, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tetap setia ikut Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Sebab orang yang menaruh harap kepada Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan shalom. Shalom.